Buat saya mau itu di bidang customer service ataupun bidang lainnya, kita semuanya harus kita melakukannya dengan hati, bukan? Awalnya harus didasari dengan ownership, tanggung jawab. Bagaimana kita dengan apapun yang dihadapkan ke kita, kita harus bisa menyelesaikannya dengan tuntas. Kalau kita sudah punya ownership, kita harus bertanggung jawab supaya apapun itu, kalau itu masalah, selesai. Misalnya saya kasih solusinya ke Mas Viko, Mas Viko itu nggak akan bertanya, nggak akan nuntut lagi. Betul. Berarti udah selesai. Itu dan. Antarkan Kebaikan Podcast. Halo, selamat sore sahabat Pexel. Jumpa lagi nih, ketemu lagi di podcast Antarkan Kebaikan bersama saya Viko Pradipta. Jangan lupa teman-teman, like, subscribe, share podcast ini dan di YouTube Pexel, dan podcast ini bisa teman-teman dengarkan juga di Spotify. Nah, teman-teman, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah praktisi, bahkan kalau dibilang adalah ahli di bidang customer service. Tentu saja berkarya di bidang ini itu gak hanya butuh passion, tapi juga butuh panggilan. Panggilan untuk melayani dengan hati yang tulus, hati yang sabar, hati yang ikhlas. Kita tentu tahu untuk betah, bertahan, dan teguh di bidang ini, kalau kita bayangin nih sebagai customer service, kayaknya bakal susah deh menemukan kekayaan batin bahkan sampai sehat mental. Tapi ternyata tamu spesial kita pada hari ini gak hanya bisa bertahan dalam bidang ini selama puluhan tahun, tapi juga bisa jadi inspirasi bagi banyak orang di dunia customer service. Kebetulan beliau juga adalah leader di customer experience-nya Pexel. Perkenalkan teman-teman, beliau adalah Bu Yuli. Halo Bu Yuli, selamat sore. Sore. Gimana Bu, kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, selalu ceria. Dan tentu saja teman-teman, untuk bisa seceria ini, sesemangat ini setiap hari, pasti dorongannya dari hati. Dari hati, betul. Karena yang bisa kita kontrol diri kita. Setuju. Ya kan? Setuju. Saya kan nggak bisa ngontrol Mas Viko untuk harus selalu baik dan membuat saya ceria, ya kan? Betul sekali. Dan ini pasti juga karena pengalamannya Bu Yuli yang sudah lebih dari 20 tahun berkarya di bidang customer service. Nah, Bu Yuli boleh dong Bu ceritain secara singkat bagaimana latar belakang Ibu selama bekerja dan kenapa kok betah berpuluh-puluh tahun di dunia customer service? Oke, sebetulnya awalnya tuh saya semacam asal ngikutin jalan aja. Saya kuliah di antropologi. Di awal emang udah seneng dan diajarin untuk peduli dengan manusia. Okay. Lalu saya mulai bekerja di hotel. Oke. Di perhotelan itulah saya juga menyelesaikan skripsi saya. Karena saya bekerja di perhotelan, saya harus menyelesaikan skripsi. Lalu saya membuat tema skripsinya adalah konsep pelayanan. Oke. Karena ada manusia, ada konsep, ada kognitif, akhirnya skripsinya bisa dibuat di situ tuh. Awalnya tuh begitu tuh. Nah, singkat cerita dari situ akhirnya selalu pindah dari satu tempat ke tempat lain di berbagai industri. Itu di service. Jadi sebetulnya saya mengasah ke customer service-an saya itu dari tim saya, dari customer. Karena setiap tempat ya kan lain ladang lain belalang katanya ya kan. Betul. Jadi dari setiap tempat tipe customer-nya berbeda. Masalahnya juga kurang lebih berbeda, tetapi namanya service, selama kita berhubungan baik dengan manusia, selama kita paham dengan kebutuhan manusia, rasanya akan aman-aman aja. Pakai hati ya Bu, yang penting ya Bu ya. Iya, kalau misalnya Mas Viko nanya nih, saya ini gimana bisa membuat itu terjadi? Sejujurnya dari pengalaman saya nih ya. Kayaknya nggak ada ilmu yang bisa membuat kita untuk melakukan itu dengan hati.
iya ada konsepnya, ada teorinya yang harus begini harus begitu. Tapi kalau kita nggak lakuin itu juga percuma. Hanya Betul. sebatas teori, hanya sebatas pengetahuan kita doang. Karena buat saya tuh sesungguhnya ya Mas Viko, kalau ditanya gimana sih bisa melakukannya dengan hati, saya sendiri juga nggak bisa bilang saya udah melakukan dengan hati. Mungkin itu dari orang-orang sekeliling saya. Tapi buat saya service itu basic banget, dasar-dasar kehidupan kita sebagai manusia. Contohnya Bu, kayak gimana Mas Bu? Viko punya istri. Punya. Ya. Bagaimana Mas Viko selalu senyum sama istri? Bagaimana dari mulai pagi Mas Viko berhubungan baik sama istri sampai dengan malam? Bagaimana Mas Viko mendengarkan keluhan istri, paham apa yang dibutuhkan istrinya, lalu bertindak sesuai yang diharapkan sama istrinya. Iya. Sih. Bagaimana hubungan kita sebagai anak dengan orang tua? Service itu, betul. ya enggak? Iya. Kita harus senyum, mendengarkan, menjadi teman bicara orang tua kita, lalu memenuhi kebutuhannya mereka, kan? Service. Bagaimana tukang bubur melayani kita setiap hari? Dari mulai tukang bubur, kita punya tukang bubur favorit kan pasti, atau tukang ketoprak favorit. Dekat kantor banyak. Karena rasanya enak, Betul. bisa diutangin, ya kan? Nah, itu service loh, itu service. Artinya si tukang ketoprak atau bubur itu paham banget kebutuhan kita. Service. Oh Mas Viko udah lama banget tinggal datang. Kayak biasa Mas, service. Betul. Oke? Sudah tahu. Dia tahu butuhnya. Seperti biasa, pakai sambal. Enggak usah nggak pakai sambal. Oke, kenapa Mas? Lagi sakit? Iya sakit perut. Service. Basic kan? Kita dalam berhubungan dengan teman, service juga. Kalau kita nunjukin kepedulian sama teman, gimana kalau Mas Viko ada temen yang misalnya Mas Viko lagi nggak enak badan, gue meriang nih. Terus saya sebagai teman Mas Viko, saya nawarin, nih pakai jaket gue. Iya. Atau kenapa lu meriang? Nih gue ada obat. Diperhatiin, Betul. peduli, service. Iya. Jadi service itu menurut saya basic, dasar-dasar kehidupan kita sebagai manusia dalam berinteraksi. Ya enggak? Gimana kita menunjukkan kepedulian dari hal kecil sekalipun. Ngasih minum gitu ya. Kayak masih kita pacaran, PDKT. Kita lagi ke restoran, lagi makan. Terus datanglah makanan kita. Kita memberikan sendok garpu ke dia aja itu udah service. Betul. Pasti dengan sikap kita kayak gitu, pasangan kita itu udah langsung Wah perhatian banget nih pasangan gue. Betul, di pikirannya langsung gile, gentleman banget. Keren gitu ya, banget gitu sih. kan. Betul. Terus dia ngajak ngomong apapun, kita mencoba mirroring sama dia. Asik juga kan, terjadi hubungan kan. Oke. Nah tadi Ibu cerita mengenai pelayanan itu adalah kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari ke kehidupan pekerjaan. Nah saya penasaran Ibu. Apa sih yang Ibu cari dari dunia customer service ini? Karena kan ini pekerjaan yang benar-benar harus melayani dengan hati. Artinya harus benar-benar terpanggil. Gak cuma sekedar dapat gaji doang. Kalau gak melakukan pekerjaan sesuai servisnya atau SOP-nya, saya takut nih nanti kalau di downgrade seperti itu. Emang Ibu gak pernah kapok ya Bu ya dalam melayani berbagai macam customer? Pasti kan ada nih Bu yang sering ngomel-ngomel atau ngata-ngatain. Dari pengalamannya Ibu seperti apa Bu? Kalau dari pengalaman saya, kalau kita melakukannya itu, kalau bicara pelayanan dengan hati itu kayak apa sih? Mungkin di awal kita nggak bisa paham bahwa gimana caranya dengan hati. Yang penting adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap sesuatu apapun yang muncul di hadapan kita. Oke. Kita harus menyelesaikannya itu end to end. Customer datang ke kita setiap hari, kita nggak pernah tahu backgroundnya dia di belakangnya apa, ujuk-ujuk marah-marah aja. Kan banyak banget ya kebiasaannya. Kenapa dia marah-marah ya? Padahal dia yang salah gitu. Oke, kita nggak pernah tahu background masing-masing orang gitu kan di belakangnya. Yang kita tahu adalah apa yang ada di hadapan kita, lalu bagaimana kita bisa membantu mereka
sampai dengan selesai. Target saya itu selalu kalau ngadepin customer selalu adalah pertama ngelihat dari yang tadinya itu yang mukanya keras menjadi ada senyum, yang tadinya badannya tegak mulai menjadi tenang, relax, santai gitu ya, dari body language-nya kelihatan. Plus yang utama adalah matanya berbinar karena pertolongan kita. Dalam ucapan yang biasa yang saya hadapin dari customer itu ada 3 hal. Kalau kita hasil pelayanan kita itu masuk ke dalam hatinya dia sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Apa? Satu, customernya yang tadinya marah-marah, maki-maki, minta maaf sama kita. Bahwa mohon maaf, saya sudah mengganggu waktunya. Luluh gitu. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, dia nulis, posting di mana-mana kalau sekarang gitu ya. Kasih testimoni. Betul, kasih testimoni, betul banget. Oke, jadi Bu Yuli pernah dari yang customer itu mukanya cemberut, banget tegang, akhirnya berhasil sampai rileks, sampai akhirnya terima kasih, minta maaf pula karena marah-marah. Pernah Bu? Sering. Jadi dalam perjalanan saya sebagai seorang customer service itu macam-macam banget. Dari mulai saya harus menghadapi customer-customer yang menuntut dan mengajak ketemu di pengadilan. Pernah Bu? Nah, ke pengadilan. Tapi sebelum nyampe ke pengadilan, selesai waktu saya masih single itu malah jadi besoknya kalau sakit ada obat, tiap hari ada makanan. Tiba-tiba ada secret admirer. Bu. Ya, jadi dari customer yang tadinya ngajak ketemu di pengadilan itu udah biasa. Makanan siang itu hadir di meja tanpa ada dikasih tahu siapapun dari customer itu biasa gitu ya. Nah kalau di Paxel nih khususnya, saya bisa bilang pengalaman saya 20 tahun di customer service. Di Paxel ini di awal saya masuk Paxel nih gak ada apa-apanya. Saya harus belajar dari ulang. Saya belajar dari customernya Paxel. Kenapa Bu? Jadi kan waktu itu tuh. Udah pernah kerja lama banget sebelumnya Bu? Karena saya mungkin ya, saya dari background perusahaan di mana customer itu satu B2B. Kedua tipenya beda. Ketiga masa lalu kali ya. Sekarang masanya kan udah digital, era digital. Kebutuhan customer-nya berbeda, sangat cepat dan bisa sharing dimanapun gitu. Suaranya lebih gampang didengar. Betul. Nah, waktu pertama kali tuh Mas Viko, Paxel waktu itu masih baru. Ya udah pasti customer service-nya juga masih sedikit ya. Betul. Waktu itu ada, kita masih trial lah. Masalah banyak tuh. Masalah banyak. Mau gak mau saya harus turun bantu teman-teman customer service. Waktu itu masuk di IG, di IG luar biasa, rame banget gitu ya. Melimpah ruah. Nah, pertama saya tes dengan cara saya yang seperti biasa. Gak mempan. Oke, saya rubah. Dari chat saya, jadi selama chat saya dengan customer, itu saya belajar banyak. Cara menangani customer zaman sekarang. Akhirnya saya dapat waktu itu ada 3 guru lah. 3 guru ini customer ya maksudnya. Yang ngajarin saya, tektokan itu tuh buat saya belajar. Yang ngajarin saya untuk akhirnya begini cara menangani customer zaman sekarang. Zaman now, zaman digital. Zaman digital. Begini loh cara berbahasanya, begini loh flow-nya, itulah yang sekarang saya coba terapkan dan sharing ke teman-teman customer empathy. Oke, jadi dari happiest momennya Bu Yuli dan lowest point atau lowest momennya Bu Yuli itu belajar bagaimana suatu hal yang baru. Yang contoh yang paling relevan adalah ketika pertama kali di Paxel belum apa-apa, Bu Yuli belajar mengenai menghadapi customer yang komplain secara digital ya Bu, yang nggak datang satu persatu atau bahkan nggak telepon seperti itu. Nah, dari happiest moment, highest moment dan lowest moment Ibu, apa sih Bu yang bisa dipetik mengenai melayani dengan hati, kemudian bagaimana mungkin
caranya bertahan di dunia customer service ini atau bahkan punya panggilan, mendapat panggilan di dunia customer service ini, Bu? Tapi sebelum itu ya Mas Viko, Mm-mm. buat saya mau itu di bidang customer service ataupun bidang lainnya, Mm-mm. kita semuanya harus kita melakukannya dengan hati, bukan? Betul. Artinya bagaimana kita berhubungan dengan leader kita, bagaimana kita berhubungan dengan rekan kerja kita, Setuju. bagaimana kita berhubungan dengan tim kita. Keluarga Itu kan juga. harusnya dari hati. Betul. Kita memberikan service ke mereka. Mm-mm. Jadi mau itu di customer experience, customer empathy, customer service, semua buat saya sama aja sih Mas Viko. Mm-mm. Awalnya harus didasari dengan ownership, tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagaimana kita dengan apapun yang dihadapkan ke kita, kita harus bisa menyelesaikannya dengan tuntas. Kalau kita nggak bisa tuntas, karena mungkin kita nggak tahu atau itu di luar kuasa kita, minta bantuan, diskusi. Jadi dari mulai kita harus sadar setiap apapun yang muncul di hadapan kita, kita harus punya ownership terhadap itu. Kalau kita sudah punya ownership, kita harus bertanggung jawab supaya apapun itu, kalau itu masalah selesainya sampai tuntas. Artinya namanya tuntas, kalau kita, misalnya saya kasih solusinya ke Mas Viko, Mas Viko itu nggak akan bertanya, nggak akan nuntut lagi. Betul. Berarti udah selesai. Itu dan gitu ya. Tuntas. Tapi kalau Mas Vikonya masih bertanya, kok begini? Saya maunya begini. Berarti itu belum tuntas. Oke. Saya harus punya tanggung jawab penuh terhadap penyelesaian masalah itu. Kalau saya nggak mampu, karena ini di luar tanggung jawab saya bisa dan harus bertanya kepada yang lain. Betul. Kepedulian terhadap setiap hal yang kita lakukan dan kita kepedulian untuk merasakan kira-kira yang saya lakukan ini, Mas Viko akan puas nggak ya? Kira-kira kalau saya melakukan ini, Mas Viko akan bertanya nggak ya? Itu ownership, Mas. Betul. Mengasah kepekaan itu dari berusaha mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu secara tuntas. Nggak cuma sekedar ya udah selesai atau sudah kok saya sampaikan gitu. Tapi ada standar tertentu yang terlampaui. Yes. Dan itu nggak hanya itu dimulainya dari kepo kayak Mas. Kepo ya? Harus kepo. Mau belajar terus ya Bu ya? Iya, kita harus selalu kepo. Iya, kepo yang positif ya. Betul. Kenapa ya Viko kok sikapnya kayak gitu? Kenapa ya Viko kok banyak nanya? Apa yang gue kurang ya? Kayak gitu kan, kepo. Atau dia ngomong apaan ya? Kok gue gak paham ya? Oke, cari tahu dong. Apalagi sekarang kan belajar gampang banget. Betul, banyak Googling. ada Google. Apapun lah ya. Nggak malas baca buku, ada Google. Apapun bisa ditanya gitu, di situ dicari. Cuman abis dicari dipraktekin. Jangan cari, baca, terus kita langsung quote plek-keteplek gitu ya. Teori itu nggak kita lakuin. Nggak ada konsep ambil, lakukan, dan review. Oke. Jadi nggak plek-keteplek ketika kita baca sesuatu terus kita reaktif melakukan. Iya. Harus direfleksikan dulu nih, kira-kira tepat nggak ya kalau Iya. saya melakukan seperti ini gitu. Proses belajarnya di sana. Oke, itu jadi bagian dari mengasah melayani dengan hati adalah juga ingin menyelesaikan masalah orang lain atau masalah bersama secara tuntas seperti itu dan terus-terusan belajar, tidak hanya puas apa yang dimiliki sekarang. Betul. Oke. Nah, Bu, pengalaman yang paling gak terlupakan, yang paling berkesan selama handling customer itu apa sih Bu? Yang mungkin endingnya itu tuh manis banget. Yang awalnya customer tuh sangat marah, kemudian di akhirnya tuh sangat mengapresiasi Ibu atau mungkin perusahaan di mana Ibu bekerja. Ceritain dong Bu. Buat saya ya, pencapaian tertinggi saya sebagai seorang customer service nih. Iya. Itu adalah menangani keluhan di, boleh disebutin gak sih Mas ya? Boleh. Di istana. Oh, istana Negara. Istana negara yang di Merdeka itu. Uset. Buat saya itu adalah pencapaian tertinggi saya.
saya bisa masuk ke sana karena masalah besar. Oke. Masalah yang kemudian memicu komplain. Akhirnya saya punya pengalaman untuk bisa masuk ke sana tuh prosesnya seperti ini. Lalu bagaimana, kalau buat saya kan semua customer itu adalah guru ya. Saya dapetin sesuatu yang baru Betul. setiap kali ketemu Iya. customer. Betul. Pada saat saya handle komplain di sana, mendengarkan keluhan di sana, itu saya belajar banget dan saya kagum. Oh ternyata gila ya, di sana tuh pinter-pinter banget ya. Komplain aja bener-bener ngomongnya tuh smart dan elegan. Seelegan itu gitu. Dan itu saya belajar. Belajar gimana caranya bersikap. Oke. Gimana ya cara menghadapinya. Karena udah pasti waktu itu salah. Kita salah. Posisi salah. Yang dibicarakan oleh Bapak itu sangat benar. Kalaupun harus lepas ya nggak masalah, karena ini udah masalah negara gitu kan. Tapi saya belajar banget kapan saya harus bersikap dan bagaimana saya harus bersikap dan kapan. Satu, kita harus punya ownership terhadap kesalahannya. Iya. Kita terima, diem aja ya, akuin kesalahannya. Oke, maaf aja seringkali nggak cukup. Kita harus ikhlas menerima itu, bahwa itu memang salah. Tapi kita harus punya step selanjutnya. Betul. Apa yang customernya mau, apa yang customernya butuhkan. Betul. Apakah kita masih bisa minta kepercayaan untuk terus memberikan pelayanan kepada customer itu. Ini terjadi sama semua. Cuman aja beda karena ada rasa segan, takut, respect, itu campur aduk. Iya. Malu karena salah. Terus sambil berpikir overthinking. Iya ya kalau ini kejadian bla 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 overthinking kan. Tapi apa yang membuat lalu saya bahagia keluar dari sana dari komplain yang itu komplainnya sebetulnya udah hard komplain tingkat 5 udah Betul. top Level gitu ya. negara, Bu. Iya level negara. Tapi bisa pulang dari sana tetap dengan dapat senyuman. Kedua, convert menambah bisnis. Oke. Jadi kepercayaannya ditambah diberikan ke kita. Ketiga, saya belajar banyak yang mungkin belum tentu semua customer service punya kesempatan untuk mengalami hal yang sama seperti saya. Iya. Itu pengalaman spesial sih, Bu. Kalau boleh saya bilang, ke Istana Negara menyelesaikan komplain di Istana Negara Indonesia. Nah, Ibu, terakhir, Bu. Dari bertahun-tahun pengalaman di dunia customer service ini, ada nggak sih Bu satu quote atau words of wisdomnya yang Ibu sampai sekarang tuh pegang dan jadi acuan Ibu dalam mungkin hidup, gak cuma bekerja Ibu ya, tapi juga berkeluarga, mungkin juga di masyarakat. Ada nggak Bu? Saya pernah baca karena namanya rada susah. Jadi saya nggak inget namanya, tapi saya pernah baca dan buat saya itu keren banget. Kalau kita memiliki kesulitan untuk merubah orang, challenge-lah diri kita untuk berubah. Oke. Ini buat saya relate banget dan cocok banget dilakukan di dalam konteks service apapun. Baik kita service ke customer, kita nggak bisa merubah customer, challenge diri kita untuk berubah sehingga kita bisa diterima sama customer. Sama seperti pasangan juga. Kalau kita, karena kita kecenderungan selalu ingin merubah orang. Oke, betul. Akhirnya kita end up dengan frustasi. Iya. Ya nggak? Iya. Customer, pasangan, teman, tim, leader kita. Kalau kita nggak bisa ngerubah, challenge-lah diri kita untuk berubah. Betul. Tapi dengan tidak menghilangkan nilai diri kita ya. Iya. Bukan plan, tetap punya prinsip. Betul. Tapi menjadi lebih relevan aja. Karena mengubah orang lain itu nggak bisa, kita hanya bisa mengubah paradigma kita terhadap situasi, kondisi ataupun terkait orang. Seperti itu betul ya Bu ya? Dan pada saat kita men-challenge diri kita untuk berubah, pada dasarnya kita sedang belajar dan mengembangkan diri kita. Betul. Untuk naik level. Yes. Oke. Berubahnya bukan untuk cari muka loh ya Mas Viko. Bukan. Karena kalau cari muka itu merendahkan value kita. Ya, betul.
Tapi kita harus punya prinsip bahwa kita berubah karena kita sedang belajar menuju ke posisi yang lebih tinggi lagi. Posisi dalam artian di sini bukan jabatan ya Mas. Bukan. Karakter diri. Karakter, value diri kita. Dari yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Betul. Dari yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Dari yang tadinya keras kepala menjadi Mau memahami. menjadi fleksibel, menjadi agile gitu ya. Oke. Jadi tadi terakhir bukan berarti ketika kita belajar atau mencoba berubah, bukan berarti kita nggak punya prinsip atau malah fungsinya untuk menurunkan derajat diri kita, tapi membuat diri kita semakin dewasa, lebih fleksibel dan lebih relevan dengan zaman sekarang. Seperti tadi Ibu cerita mengenai Ibu di Pexel belajar menghandling customer yang ya secara digital Bu ya. Kalau sebelumnya mungkin via telepon atau via chat, sekarang di dunia sosial media yang tentu saja channelnya lebih banyak gitu. Nah, teman-teman, dari Bu Yuli kita belajar mengantarkan kebaikan dari tulus melayani, dan kita juga belajar tips-tipsnya nih dari Bu Yuli seperti peduli, punya ownership terhadap pekerjaan, serta mau belajar, mau mengubah paradigma kita terhadap lingkungan. Kalau misalnya lingkungan itu sepertinya sudah nggak bisa kita ubah, maka waktunya kita mengubah pandangan atau belajar meningkatkan skill diri sendiri. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share cerita kebaikan ini. Dan juga podcast Antarkan Kebaikan juga bisa teman-teman dengarkan di Spotify. Sahabat Pexel, jangan lupa juga untuk join komunitas Rumbi untuk dapat update info-info terbaru mengenai seller. Nah, infonya ada di bawah sini. Nah, terima kasih sahabat Pexel. Selamat mengantarkan kebaikan. Dadah. Antarkan Kebaikan Podcast.